Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawan Awan ya. Jadi seperti ini gambaran dari kitchen set yang pada saat proses pemasangan ya. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas bahan-bahannya aja teman-teman. Jadi untuk proses pasangnya kita akan bahas di video berikutnya ya teman-teman. Jadi untuk gambarannya sekitar kira-kira seperti ini ya tampilannya setelah proses terpasang. Oke, kita lanjut aja untuk pengenalan bahan apa saja yang kita gunakan teman-teman ya. Jadi cukup mewakili satu gambarannya di pada pembentukan ini ya. Jadi ini sudah mewakili semuanya teman-teman. Jadi kita menggunakan bahan apa saja, yuk kita bahas satu persatu teman-teman. Ya, jadi itu adalah untuk yang pintu sliding aja teman-teman. Ini untuk lacinya ya. Jadi ini belum terpasang HPL. Jadi untuk proses pasang HPL sudah pernah saya bahas di video sebelumnya juga, dan kita akan bahas rangka dari aluminiumnya teman-teman ya. Oke, dan langsung aja kita pertama mulai dari bagian terluar. Ini menggunakan list L teman-teman. Ukurannya ini 1 kali 1 cm ya. Di bagian terluar nanti untuk menutup celah ya, jika lubang dari opening meja dapurnya itu tidak rata, jadi bakal ketutup nanti sama list L nya teman-teman. Lanjut di bagian untuk kusennya, penggunaan kusen kita menggunakan 1 kali 1,5 teman-teman. Lalu di bagian dalamnya lagi kita menggunakan list L, jadi nanti ini akan nempel pintu gesernya ya. Jadi tentunya fungsinya juga untuk merapikan kaca. Dan di bagian bawah rel U teman-teman, jadi penggunaannya ini hampir sama ya, sama malah dengan penggunaan pada etalase. Dan di bagian atas ini adalah rel M. Lanjut di bagian satu sisi lainnya lagi, ini menggunakan list L lagi teman-teman ya, untuk merapikan kaca supaya nanti ada celahnya itu akan tidak terlihat. Dan untuk rel pada pintunya ini kita menggunakan rel H namanya, dan untuk roda kita menggunakan roda matek teman-teman ya, sama persis seperti pada pembuatan etalase. Jadi ini bentuknya H, jadi disebut rel H. Lalu kuncinya kita gunakan kunci tusuk ya, tinggal ditekan aja, ini udah kunci otomatis, dan tinggal dibuka nanti menggunakan kuncinya teman-teman. Ya, lalu untuk rangka bagian depan ini lurus ya teman-teman sampai full, dan untuk bagian rangka bagian depan tuh sama saja. Dan untuk rangka bagian belakang ya, tempat lacinya kita menggunakan rangka 1 kali 1 teman-teman, tempat menempelnya laci ya. Jadi untuk rel lacinya sini saya gunakan yang 35 cm teman-teman. Oke, jadi untuk jaraknya nanti teman-teman pasang aja sekitar 3 cm ya dari bawah. Untuk rangka bagian belakang tempat laci yang akan kita pasang nanti ya, jadi untuk pemasangan rel lacinya nanti itu jarak 3 cm teman-teman, jadi biar teratur semua. Dan untuk bagian atasnya diratakan aja dengan bagian rangka bagian atas ya, supaya nanti klop untuk proses masuk dari lacinya teman-teman. Oke, dan teman-teman berikut proses singkat dari pemasangan rel lacinya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan skrup yang kecil saja. Untuk bagian sisi pinggir pada rangka kita gunakan sekitar 4 skrup saja teman-teman. Lalu untuk bagian lacinya ya teman-teman, nanti tinggal keluarkan aja dulu seperti ini. Dan di bagian bawah teman-teman tambahkan pengganjal ya, untuk menyesuaikan bagian bawah supaya nanti tidak seret ketika sudah terpasang untuk relnya. Lalu bagian pinggir sesuaikan saja ketebalan dengan rangka yang teman-teman gunakan ya. Lalu kita skrup saja teman-teman. Ya, dan setelah lacinya sklop ya, barulah kita untuk proses pasang HPL nya teman-teman. Jadi untuk proses HPL ini tidak saya rekam ya, karena udah saya bahas di video sebelumnya untuk cara pasang HPL nya. Ya, untuk kacanya di sini saya gunakan yang 5 mili, lalu ditempel dengan stiker kaca teman-teman ya. Untuk cara pasang stiker kaca udah pernah saya bahas, silahkan cek aja di channelnya.
Berikutnya kita bahas video cara pasangnya teman-teman ya. Subscribe buat yang belum. Sampai jumpa.